Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi peluang, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Pertama, aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah seterusnya, hingga ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Kemudian, biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Contoh, Andri akan berangkat ke sekolah, dia memiliki 2 mobil, 3 motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak pilihan Andri untuk berangkat sekolah? Pada soal ini adalah berupa pilihan atau tidak sekaligus terjadi, karena Andri tidak mungkin membawa mobil, motor, dan juga sepeda sekaligus ketika dia berangkat sekolah. Pastinya dia hanya akan membawa satu buah kendaraan saja, misal 1 mobil atau 1 motor, atau 1 sepeda. Maka dari itu, pada soal ini adalah berupa pilihan, di mana hanya satu yang akan dipilih oleh Andri, sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan, yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya hingga Kn. Sehingga banyak pilihan Andri untuk berangkat ke sekolah adalah 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 7 cara atau 7 pilihan. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara untuk melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya, hingga dikali Kn cara. Biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contoh, Bimo memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Bimo untuk memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Pada soal ini adalah berupa kejadian yang sekaligus terjadi, karena Bimo pasti akan memakai salah satu dari bajunya dan salah satu dari celananya sekaligus. Bimo tidak mungkin hanya memakai salah satu bajunya saja tanpa memakai celananya. Maka dari itu, kejadian ini adalah kejadian yang sekaligus terjadi dan dapat diselesaikan dengan aturan perkalian. Selain menggunakan aturan perkalian, pada soal ini dapat juga digunakan cara pohon faktor. Di sini misalnya ada B1, B2, dan B3 mewakili 3 baju Bimo. B1 untuk baju pertama, B2 untuk baju kedua, dan B3 untuk baju ketiga. Baju pertama dapat kita pasangkan dengan celana pertama dan celana kedua. Lalu baju kedua dapat kita pasangkan juga dengan celana pertama dan celana kedua. Dan baju ketiga dapat kita pasangkan pula dengan celana 1 dan celana 2. Sehingga didapat pasangan B1C1, B1C2, B2C1, B2C2, B3C1, dan B3C2. Maka dapat kita lihat bahwa terdapat 6 cara untuk memasangkan baju dan celana yang dimiliki oleh Bimo. Cara pohon ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Namun apabila terlalu banyak bilangan yang dipakai, itu akan menyusahkan kita untuk menyelesaikannya. Misalnya Bimo memiliki 300 baju dan 200 celana, maka itu akan sangat menyulitkan kita untuk menghitungnya dengan cara pohon ini. Maka untuk lebih mudahnya adalah kita gunakan aturan perkalian. Pada soal ini, K1 adalah 3 dan K2-nya adalah 2, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Untuk lebih memahami aturan penjumlahan dan perkalian ini, marilah kita simak contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Alex akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MPV. Berapa banyak pilihan Alex untuk membeli mobil? Dapat kita lihat dalam soal menyebutkan kata sebuah mobil, maka di sini Alex hanya akan membeli salah satu dari semua jenis yang ada dalam showroom itu.
Sehingga dalam soal ini berbentuk kejadian yang berupa pilihan, sehingga dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan. Maka 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 pilihan. Jadi banyak pilihan Alex untuk membeli mobil adalah 12 pilihan. Selanjutnya contoh 2. Ani hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 8 lagu dangdut, 15 lagu pop, dan 6 lagu hip hop. Berapa banyak cara Ani memilih lagu yang akan didengar? Pada soal ini adalah soal yang berbentuk kejadian berupa pilihan, karena Ani pastinya hanya akan mendengarkan satu lagu dalam satu waktu. Tidak mungkin Ani mendengarkan 2 ataupun lebih lagu dalam satu waktu, sehingga dapat diselesaikan menggunakan aturan penjumlahan. Maka 8 ditambah 15 ditambah 6 sama dengan 29 pilihan lagu yang akan didengar oleh Ani. Contoh ketiga, Budi memiliki 5 jenis baju yang berbeda, 2 jenis celana yang berbeda, 2 topi yang berbeda, 3 dasi yang berbeda, dan 4 pasang sepatu. Tentukan ada berapa banyak cara Budi menggunakan seragam sekolah jika semua jenis dipakai. Pada soal terdapat kata semua, maka seluruh kejadiannya akan terjadi sekaligus pada satu waktu, di mana Budi akan memakai baju, celana, topi, dasi, dan juga sepatunya secara bersamaan. Maka untuk soal seperti ini yang sekaligus dalam satu waktu itu dapat diselesaikan menggunakan cara ataupun aturan perkalian. Sehingga banyak cara Budi untuk menggunakan seragam sekolah adalah 5 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 240 pilihan. Selanjutnya contoh keempat. Dari kota A menuju kota C harus melalui kota B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur yang berbeda. Berapa banyak cara Kayla dapat pergi dari kota A ke kota C? Di antara kota A dan C terdapat kota B yang harus dilalui. Maka disebutkan dari soal bahwa dari kota A ke kota B terdapat 3 jalur berbeda, dan dari kota B ke kota C terdapat 4 jalur yang berbeda. Maka di sini kita harus menentukan berapa banyak cara agar kita dapat pergi dari kota A ke kota C. Dan ini merupakan kejadian yang sekaligus terjadi, bukan berupa pilihan, sehingga dapat diselesaikan menggunakan aturan perkalian. Sehingga banyak jalur yang dapat digunakan Kayla untuk pergi dari kota A ke kota C adalah 3 dikali 4 sama dengan 12 pilihan. Selanjutnya contoh kelima. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta ke Bali 4 jalur, Singapura ke Bali 2 jalur. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah. Berdasarkan soal dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Terdapat 3 jalur dari Singapura ke Jakarta dan 4 jalur dari Jakarta ke Bali. Kemudian terdapat 2 jalur dari Singapura langsung ke Bali. Nah, seperti ini. Angka pertama dapat kita gunakan aturan perkalian untuk menghitung banyaknya jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta. Di sini dari Singapura ke Jakarta adalah 3 jalur dan Jakarta ke Bali adalah 4 jalur, sehingga 3 dikali 4 adalah 12 jalur pilihan. Kemudian yang kedua, terdapat 2 jalur dari Singapura menuju Bali langsung tanpa transit, sehingga 12 ditambah 2 adalah 14 jalur pilihan untuk dapat pergi dari Singapura menuju ke Bali. Kemudian contoh ke-6, untuk membentuk pengurus suatu organisasi tersedia 2 orang calon ketua, 3 orang calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara, dan tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 atau lebih kedudukan yang berbeda. Dalam berapa cara susunan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dapat dibentuk?
Untuk menyelesaikan soal ini dapat digunakan aturan perkalian karena terdapat beberapa kejadian yang terjadi dalam satu waktu, sehingga 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12 cara atau 12 pilihan. Jika digambarkan dalam bentuk pohon, maka akan terlihat seperti ini. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi hari ini, silakan kerjakan latihan berikut. Dan kesimpulan materi pada hari ini adalah cara kita membedakan sebuah permasalahan itu menggunakan aturan perkalian ataupun penjumlahan itu adalah dengan melihat kondisi yang ada dalam soal. Jika di dalam soal terdapat beberapa kejadian yang sekaligus terjadi, maka itu menggunakan aturan perkalian. Dan jika dalam sebuah soal terdapat beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan saja, maka itu akan menggunakan aturan penjumlahan. Sekian penjelasan materi peluang dengan subbab aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau bisa melalui Google Classroom. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.